Suara apa barusan? Nggak tahu kerekod apa enggak, ketangkep kamera apa enggak. Suara tadi barusan kayak apa? Kayak siul agak keras gitu, kayak ya kayak gitulah pokoknya teman-teman. Dari area sekitar sini, sekitar jarak 7 sampai 10 meter teman-teman, nggak jauh-jauh dari tenda ini. Jelas banget tuh barusan. Itu nggak tahu sih hewan apa gimana, aku juga kurang paham juga. Cuman ini namanya konten horor ya, kalau ada suara-suara yang aneh ya explore ya coy. Masalahnya suaranya kalau emang burung tuh suaranya harusnya kan dari atas, ini bukan dari atas teman-teman, suaranya tuh di atas juga nggak ada apa-apa, dari bawah gitu loh. Oke, kita seruput lagi bareng-bareng teman-teman, luar biasa malam ini. Oke. Seruputan pertama itu emang luar biasa teman-teman. Ibarat makan sosis itu gigitan pertama, enak banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, tentunya channel Diarman Penjelajah. Oke teman-teman, ini malam ini kita ketemu lagi, alhamdulillah banget teman-teman. Dengan waktu yang agak singkat kita ketemu lagi ini ya. Jadi ini malam ini aku camping lagi di suatu lokasi teman-teman yang diklaim, suara apa sih itu? Yang diklaim bukan cuman angker tapi sangat angker di lokasi ini coy. Jadi singkat cerita teman-teman ya, ini dulu kejadian dulu teman-teman. Waktu masih sekitar tahun 90-an. Ini sorry coy, aku agak ini soal lagi nggak enak badan, lagi flu juga teman-teman. Aduh, kembang juga. Jadi lokasi ini dulu pada tahun 90-an itu ada sosok teman-teman, bukan sosok nih, nggak sosok lagi. Ada orang ya, orang ini nih gimana ya, bisa disebut kayak dukun gitu loh coy. Ada dukun di sini yang dimana bikin rumah itu, rumah papan atau geribik itu di sini sendirian. Tempat saya mendiriin tenda ini dia bikin rumah sendirian khusus teman-teman, yaitu khusus buat dia kayak ritual-ritual gitu. Jadi dukun ini nih dia tuh apa ya, kayak buka jasa misalkan buat pesugihan ataupun buat ilmu-ilmu kebal. Dia jual-jual kayak apa namanya, batu-batu akik gitu loh teman-teman, kayak batu-batu yang zaman dulu sering viral itu, apa namanya, yang cincin gitulah pokoknya lah, gak paham aku. Cincin, kalung, gelang, dan juga pusaka-pusaka lain ya. Itu gak tahu emang fungsinya bener aktif apa enggak, entah bener bisa kebal apa enggak, bisa kaya apa enggak, aku nggak tahu. Yang jelas itu kan perbuatan yang salah, yaitu yang aku tahu teman-teman. Jadi si dukun ini bikin rumah sendiri terpencil di sini khusus buat ritual. Rumah aslinya dia memang
bikin rumah di tengah-tengah pemukiman biasa bareng orang-orang yang lain teman-teman, layaknya orang-orang biasa lah gitu. Di sini dikhususin buat ritual gitu. Nah, si ritual ini teman-teman, ini kan si dukun ini nih dia ketahuan nipu coy. Dia ketahuan nipu, yang pokoknya dia ritual aneh gitu teman-teman. Dan dia itu melakukan sebuah apa ya, kayak minta kambing ataupun sapi, bukan kambing sapi, kepalanya doang, atau butuh kepalanya doang gitu loh, buat ritual-ritual segala macem lah itu. Apa ya, buat meyakinkan orang gitu loh bahwasanya ini kayaknya beneran ini kayaknya, soalnya dari ritualnya aja pakai kepala kambing, pakai kepala sapi. Itu kalau yang orang minta pesugihan teman-teman tuh dimintain tumbal-tumbal begituan, dan juga katanya bisa menggandakan uang segala macem. Dan akhirnya terbongkarlah kedoknya itu si penipu ini teman-teman. Ternyata dia menipu gitu loh. Jadi itu walah, gempar itu satu kampung dicari teman-teman. Dia sempat kabur, dicari. Nah habis itu ya kayak diiniin lah, apa namanya ya, diinterogasi, misalkan tempat ritualnya segala macam itu, barang-barang punya dia semua, pokoknya diinterogasi. Nah dia itu nyimpen uang segala macamnya semuanya di sini, di hutan ini, di tempat rumah terpencil dia yang dia bangun khusus di sini. Dia nyimpen semuanya di situ, kayak uang segala macamnya di situ semua. Jadi dia diinterogasi dan akhirnya dibawa ke sini dan dihabisi di sini, dan juga dimakamin di sini. Tepatnya itu tadi teman-teman, yang ada gundukan tadi yang waktu tak senterin, yang ada kayak rumah rayapnya tuh teman-teman. Nah itu sebenarnya tuh gundukan kuburan. Ada satu biji, yaitu dukun itu dikuburin di sini teman-teman. Yang tadi loh, nanti kita coba explore lagi teman-teman ya. Yang tadi gundukan itu sebenarnya bukan kayak rumah-rumah rayap, bukan, itu tuh makam. Cuman nggak tahu kok bisa ditumbuhi rumah rayap gitu sekarang coy ya. Yaitu makam satu biji itu doang. Si dukun ini tadi, si dukun itu kan tinggal berdua sama istrinya sebenarnya di pemukimannya gitu loh. Cuman si istrinya kabur karena udah tahu bahwa suaminya ini apa namanya, ketempuan, udah diketahuin sama orang-orang bahwa suaminya ini ketahuan nipu gitu coy. Jadi ya dihabisin di sini dan dikuburin di sini. Di sini ada satu, jadi aku camping bareng satu kuburan dukun di sini coy, di belakang tenda tuh loh. Nah cerita-cerita yang bikin bulu kuduk merinding katanya coy, di sini yang punya lahan ini kan sekarang jadi lahan punya orang gitu loh. Orang itu awalnya nggak percaya hal-hal mistis sebelum dia ngelihat, nyaksiin sendiri teman-teman. Kadang penampakan si sosok yang menyerupai dukun ini, cuman bukan arwahnya teman-teman. Arwahnya udah urusannya sama yang di atas teman-teman ya. Ini mungkin entah korenya atau gimana, aku kurang paham juga ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Ngelihat sosok si dukun ini katanya sering berkeliaran di area sekitar sini, dan kadang juga ada sosok pocong teman-teman. Sosok pocong yang kadang berdiri dan juga sering ganggu gitu loh. Bukan ganggu secara fisik ya, cuman nampakin diri. Cuman kan ya namanya begituan, nampakin diri kan berarti kan memang niat ganggu tuh si Bahlul ya kan. Jadi pokoknya banyak banget kejadian-kejadian aneh, dan tadi aku udah ngalamin sekali teman-teman. Yang kalian tadi ya, yang waktu kayak suara siul agak kencang tadi, agak kuat tuh. Nah itu teman-teman, itu sebenarnya waktu aku nengok itu kayak ada putih, cuman dia begitu tak lihat itu langsung pudar jadi kayak asap teman-teman. Tadi kan ada lampu di bagian situ tuh, ada lampu di situ, jadi itu masih nyorot ke arah samping tenda ke belakang sebelah sana itu, jadi masih kelihatan putih. Aku sebenarnya tadi tuh udah agak-agak kaget gitu loh, cuman ya pura-pura nggak tahu aja. Itu dak dikduk coy, namanya sendirian gitu loh. Jadi dia langsung gumpal kayak asap, cuman asap tebel teman-teman, gumpal gitu loh. Wes pikirku wah gila ini, cuman aku nggak tahu juga itu tadi itu apaan, entah pocong atau bukan, aku kurang paham. Cuman kayak putih berbentuk kayak kedebok pisang, kayak dibungkus gitu loh teman-teman, kayak gitu doang bentuknya. Tahu juga kurang paham juga.
Dimanapun kalian berada teman-teman, yuk semuanya yuk kita makan bareng-bareng. Ini makanan udah siap kita makan. Ini aku udah agak lapar juga. Let's go kita santap. Oke teman-teman, yuk kita makan bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Tadi teman-teman ada suara dari bagian sekitaran sini, saya kayak bruk 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 gitu, kayak orang lompat gitu teman-teman, kayak orang lompat tinggi abis itu mentok ke tanah gitu loh, kayak dap 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 gitu. Itu tadi teman-teman beberapa kali kerekam, bukan kerekam sih teman-teman, nggak sempet malahan. Soalnya tadi lagi pengambilan gambar, habis itu kamera tak jeda, aku sambil ngopi-ngopi bentar itu debuk 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 kayak gini loh teman-teman, kayak dihentak-hentak ke tanah gitu loh, kayak kayu dipukul-pukul ke tanah gitu beberapa kali itu tadi, jelas banget. Tapi kondisi kamera lagi off. Sering teman-teman, sering banget dari tadi masalahnya. Dengerin suaranya, kedebuk-kedebuk belakang tenda. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Bah. Astagfirullahaladzim. Jelas banget teman-teman, bener-bener sekitar 3 meter dari tenda doang, di antara sekitaran sini dah. Di dekat kuburan ande di sini teman-teman, di sekitaran kuburan sini ini, di gundukan ini bekas kuburan. Ini kuburannya, bukan bekas lagi, emang kuburannya di sini. Gedebuk debuk tuh. Dan tadi beberapa kali teman-teman, tadi aku pasang kamera hampir 1 jam itu nggak ada interaksi sama sekali, nggak ada fenomena. Dan ini baru muncul lagi, jelas banget.
Astagfirullahaladzim. Ini nggak beres banget teman-teman. Tadi teman-teman, waktu aku masang lagi apa namanya ini CCTV, masang CCTV ke tripod itu suara rintian kayak laki-laki teman-teman tuh kedengeran lagi, agak keras banget dari belakang tenda lagi, dari makam tadi itu teman-teman. Dia itu aneh banget suaranya, itu seolah-olah kayak dari dalam tanah. Cuman nggak tahu ini aku yang ke-trigger atau salah denger atau gimana, jadi seolah-olah kayak di dalam tanah. Dan aku nggak tahu tuh suara hewan atau bukan, kurang paham juga aku. Dan ini bener-bener bikin bulu kuduk merinding semua teman-teman. Luar biasa, sendirian di lokasi beginian. Wah gila, mana kecium kayak ini lagi apa namanya tuh, kayak ban-ban kebakar itu. Nggak tahu ada kebakaran atau gimana, mungkin di kampung kebawa angin apa gimana, nggak tahu juga. Dari tadi bau kayak apa, karet kebakar, kadang kayak rambut kebakar, tapi ya kadang mungkin cuman kebawa angin atau gimana mungkin ya. Nggak semuanya itu harus di apa namanya jadiin horor semua, nakut-nakutin diri sendiri. Tapi ya memang sebenarnya nggak masuk akal sih kalau mau dipikir-pikir secara logika. Bau rambut, bau ban karet kebakar. Nih teman-teman, kecium lagi, menyengat banget nih. Bau kayak apa namanya, kayak rambut kebakar lagi. Walaupun flu teman-teman masih bisa nyium aroma, masalahnya bukan flu yang udah parah teman-teman, jadi masih bisa nyium aroma-aroma kayak gitu kan. Suaranya muncul lagi dari area sekitaran sini.
Dan teman-teman, ini aroma rambut gosongnya bener-bener gak hilang sama sekali. Astagfirullahaladzim. Gak beres coy, panas banget, kayak ada api unggun di dalam tenda. Panas. Gerah teman-teman, cuman gerahnya tuh nggak masuk akal.